Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adikku sekalian? Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini tertanggal 14 Januari tahun 2021, kita masih diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam mengisi belajar kita tentang agama Islam pada semester yang kedua. Namun sebelum kita belajar bersama, alangkah lebih baiknya kita mencoba berdoa terlebih dahulu, Fatihah terlebih dahulu, dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Mohon untuk disimak baik-baik, konsentrasi, fokus untuk belajar. Kita Fatihah dulu ya. Bismillah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya wal mursalin wal ali wal ashabi wat tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila madin syaudillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjutkan dengan bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang coba dibuka pelajarannya tepat di halaman yang pertama, di halaman 1 tentang berani. Jadi pelajaran 1 ini kita akan belajar bersama-sama tentang sikap berani. Ini ada poin A dalam ringkasan materi itu. Kita akan bersama-sama belajar tentang kisah Nabi Shaleh alaihissalam. 1 ya, kisah Nabi Shaleh alaihissalam diutus untuk kaum Samud. Dalam daftar 25 nabi itu, Nabi Shaleh alaihissalam biasanya berada di urutan yang kelima. Ayahnya beliau bernama Ubaid, terus tinggal di Al-Hijr atau Arab Utara, dan juga merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Tersambung dari Saleh bin Ubaid dan bin Nuh. Selanjutnya dalam pembahasan ini kita tahu bagaimana akhlak dan sikap daripada Nabi Shaleh tersebut itu adalah sangat baik sekali. Beliau adalah orang yang jujur, sopan, dan juga keturunan daripada orang-orang yang terhormat. Kaum Samud merupakan kaum yang hidup setelah kaum Ad. Kaum Samud masih keturunan kaum Ad, dan kaum Samud menghuni kota Hadramaut yang berada di antara atau terletak di antara Yaman dan juga Syria. Selanjutnya ringkas saja yang saya inginkan, bagaimana secara kehidupan Nabi Shaleh di sini ternyata banyak liku-likunya. Nabi Shaleh sebagai nabi yang diutus oleh Allah SWT untuk menyeru, berdakwah, mengajak kepada umatnya agar senantiasa mengeluk agama Islam, ternyata banyak rintangan dan halangan yang telah dialami pada masa atau pada upaya dalam memberikan dakwahnya. Beliau seringkali diejek, difitnah, dan juga dicimaki agar nantinya Nabi Shaleh di sini surut terhadap langkahnya untuk menyebarkan agama Islam. Setelah ini kita akan bahas tentang bagaimana mukjizatnya, mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Shaleh alaihissalam. Kita tahu bahwa
Setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah SWT pasti ada mukjizat sebagai bentuk penguat agar nantinya umatnya bisa mengakui terhadap kerasulannya. Nabi Soleh di sini juga memiliki semacam mukjizat yang mana mukjizat di sini terbukti ketika ada salah satu umatnya yang merasa penasaran dengan bukti kerasulan atau mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Soleh alaihissalam. Ini terbukti dari salah satu umatnya yang bernama Jundub bin Amir. Yang bernama Jundub bin Amir sini malah mengupayakan agar mengetahui terhadap mukjizatnya. Lalu Nabi Soleh alaihissalam memberikan mukjizat dengan unta yang keluar dari batu besar. Setelah itu ternyata ketika mukjizatnya di sini langsung dibuktikan, banyak kaumnya, banyak umatnya yang justru mendukung terhadap kerasulan Nabi Soleh alaihissalam. Akan tapi cobaan demi cobaan ternyata tidak surut yang dihadapi oleh Nabi Soleh. Hal ini terbukti dari penjelasan yang halaman 3 di sini. Kaum Samud ternyata membunuh unta dari Nabi Soleh. Jadi kegeraman ataupun tidak menerimanya sikap daripada kaum Nabi Soleh sebagian itu malah menginginkan agar unta peliharaan, unta yang merupakan mukjizat Nabi Soleh di sini agar dibunuh. Dan ternyata salah satu umatnya yang bernama Sunaim bin Harawa yang merupakan salah satu kaum Samud, setelah menikahi perempuan kaya bernama Sotu dan juga setelah menjadi pengikut Nabi Soleh, Sunaim rajin bersedekah. Istrinya yang masih kafir menjadi benci kepadanya. Sotu mempunyai teman perempuan namanya Yunizah binti Ghanam. Yunizah mempunyai seekor kambing. Ketika bertemu dengan Nabi Soleh alaihissalam, kami itu ketakutan. Akibatnya Yunizah sangat membenci Nabi Soleh alaihissalam. Maka dari itu dalam cerita singkat ini antara Saduk dengan Yunizah di sini ada sistem untuk merencanakan membunuh unta yang dimiliki oleh Nabi Soleh alaihissalam. Dan ternyata ada pemuda yang bernama Musaddiq bin Makhraj. Dia bersedia membunuh unta tersebut agar berharap dengan harapan besar dia berharap bisa menikahi Sotu. Musaddiq ternyata minta bantuan daripada Qudar bin Salif. Lalu singkat ceritanya usaha mereka dalam membunuh Nabi Soleh gagal. Akan tapi unta peliharaan, unta yang merupakan mukjizat Nabi Soleh di sini berhasil dibunuhnya. Bahkan dengan tega dimakannya unta tersebut. Setelah itu karena sudah melakukan berbagai macam dosa atau kesalahan, ternyata kaum Samud ini mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terbukti dari 3 hari yang ada. Hari pertama wajah mereka berubah kuning-kuningan. Lalu hari kedua wajah mereka menjadi kemerah-merahan. Hari yang ketiga wajah mereka berubah menjadi hitam. Lalu tidak berselang lama ada halilintar, suara yang menggelegar dan sangat keras, sehingga mereka dengan ada hal tersebut malah menjadi binasa. Yang kelima, ini kita akan belajar tentang bagaimana perilaku dan sikap yang dimiliki oleh Nabi Soleh alaihissalam yang patut dan perlu untuk kita contoh ataupun untuk kita teladani. Pertama adalah kesabarannya. Jadi Nabi Soleh di sini sangat sabar dalam memberikan dakwah, mengajak kepada kaum Samud agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua masalah ketekunannya. Meskipun banyak sekali tantangan dan halangan, ternyata Nabi Soleh di sini sangat tekun
dan tidak pernah berputus asa untuk mengajak kepada kaumnya, yaitu kaum Samud, agar bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga atau poin C tentang keberaniannya. Jadi Nabi Shalih di sini sangat berani menentang bagaimana kaum Samud yang telah menantang untuk kepada Nabi Shalih agar bisa munculkan unta dari dalam batu di sini, ternyata bisa dengan keberaniannya bisa dimunculkan. Tentunya dengan bantuan ataupun dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu tentang kerendah hatian. Jadi Nabi Shalih di sini sangat rendah hatinya. Hal ini terbukti dari bagaimana kejadian-kejadian langka yang ada. Ternyata Nabi Shalih di sini meskipun banyak tantangan dan rintangan yang telah menghadang, sikap dan sifat beliau tidak berubah. Bahkan semua cobaan dan rintangan yang telah ada dijadikan sebagai suatu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berharap untuk adik-adik sekalian yang belajar pada kesempatan hari ini bisa mengikuti terhadap bagaimana sikap dan sifat yang dimiliki oleh Nabi Shalih alaihissalam. Setelah ini di poin ataupun di halaman yang kelima ini ada kegiatan 1. Jadi saya harapkan dalam kegiatan 1 di sini dari 3 poin ini mesti kalian baca, kalian pahami tentang bagaimana kisah Nabi Shalih, tentang usahakan buatkan rangkuman dan juga bisa menceritakan terhadap kisah Nabi Shalih di depan kelas. Tapi saya mengharapkan tugas kita kali ini tentang pekerjaan rumah. Jadi dari poin 1 sampai 5 usahakan dikerjakan baik-baik dan setorkan pada pembelajaran minggu depan. Saya harapkan ini dibaca baik-baik. Semoga ini menjadi kesempatan emas bagi kita. Akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.